Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, segala taufik, segala hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, walaupun qadar Allah lagi-lagi ada kendala teknis, ada kendala koneksi, tapi sekali lagi dengan izin, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita bisa kembali belajar bersama dan bisa bersua dengan Riyadhus Shalihin. Dan ini tidak lain tidak bukan berkat taufik dan hidayah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi jangan lupa konsepnya ketika ada kendala seperti di atas dan kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar semampu kita, maka Allah punya tugas lain untuk kita. Allah ingin mengedukasi, ingin mengajarkan secara real tentang kesabaran, tentang menjaga lisan, tentang tetap fokus. Kita udah siap mendengarkan dan belajar dari jam 5.30. Saya begitu 5.30 ada kendala sampai, dan kali ini paling lama ya. Tadi jam berapa? Jam 5.45, jam 5.46 atau 47 mungkin ya. Jadi 16 menitan diberikan kendala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ingin selama 16 menit kita bukan mendengar. Allah menginginkan kita selama 16 menit pertama bukan menyimak, tapi Allah menginginkan kita untuk bersabar. Atau bagi yang belum zikir pagi, Allah inginkan kita menuntaskan zikir pagi kita selama 16 menit tersebut. Yang belum baca Quran sudah zikir pagi misalnya, Allah ingin kita selama 16 menit mengisi waktu dengan membaca Al-Quranul Karim. Yang masih punya PR bersalawat, maka Allah ingin dia bersalawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Qul kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap orang hendaknya beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kami di sini saat kami sudah siap untuk mengisi dari jam 5.30 misalnya, dan begitu ada kendala, maka Allah menginginkan kami bukan mengisi, tapi berusaha menyelesaikan kendala tersebut, lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama, dan ini edukasi mahal ya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita inginkan itu nggak akan bisa kecuali Allah takdirkan, Allah mudahkan, Allah ACC. Tugas kita berusaha semaksimal mungkin. Ingat, bukan berarti kita nggak berusaha. Oh berarti nggak bisa nih. Aku udah coba berapa lama mas? Nyoba 30 detik. Ternyata ada kendala internet. Udah kita liburin aja kajian. Mas baru 30 detik gitu loh. Masa kita mau liburin? Udah nggak bisa. Emangnya udah dicoba? Udah. Berapa lama? 1 menit 20 detik. Baru nyoba 1 menit 20 detik aja udah down. Coba terus aja. Coba terus. Tapi yang nyimak udah mundur satu demi satu, ya nggak masalah. Emangnya kita untuk yang menyimak,
Yang pertama kali kan kita berusaha, masih ingat pelajaran kemarin, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin kita berusaha. Allah ingin kita berusaha. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, ini adalah pelajaran mahal buat kita semua, dan tetap tenang dan tidak down. Ini kan ujian. Aduh, masa begini terus, ini udah kendalanya udah sampai 10 menit nih. Sekarang naik lagi 15 menit, 16 menit. Loh, berarti Allah ingin kita sabar selama 16 menit. Ingin kita berzikir selama 16 menit. Ingin kita beristighfar selama 16 menit. Dan nggak ada yang rugi. Yang rugi itu kalau mengisi waktu dengan kemaksiatan. Nah, itu rugi. Yang rugi itu mengisi waktu 16 menit tadi dipakai buat bengong. Ah, itu rugi. Itu udah bengong ketiduran lagi. Jadi sekali lagi nggak dapat apa-apa. Itu rugi. Tapi kalau 16 menit dipakai untuk beristighfar, dipakai untuk membaca zikir pagi, dipakai untuk membaca Al-Quran, nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi sama sekali. Walaupun terus coba kita evaluasi dan evaluasi. Dan sekali lagi bukan tidak ada evaluasi, tetap diusahakan. Tapi qadarallah ma syafa'al. Qadarallah ma syafa'al. Dan itu yang diajarkan. Kita ucapkan qadarallahu ma syafa'al. Semua ini takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah inginkan itulah yang terjadi. Tugas kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Ingat, usaha terus maksimal, saudaraku. Begitu gagal, ya sudah. Itu yang kita dapatkan. Yang jadi masalah, nggak ada usaha pas-pasan, pas gagal, oh ini udah yang terbaik loh. Anda nggak ada usahanya. Sama kayak orang nggak ada usaha sholat maghrib, begitu adzan isya mengatakan, ini pasti yang terbaik dari Allah. Loh, maksudnya apa? Ya aku nggak sholat maghrib. Loh, itu bukan yang terbaik, mas. Itu Anda nggak ada usaha. Oh, saya lihat Anda nonton, Anda main game online terus dari tadi. Itu nggak ada usaha namanya. Oh, tapi kan yang terbaik pilihan Allah. Itu setelah kita usaha, setelah kita berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di atas jalanku, baru kami akan kasih petunjuk. Baru kami akan kasih petunjuk. Dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama, saudaraku yang Allah muliakan. Jadi, dan ini adalah miniatur kehidupan kan. Ini miniatur kehidupan. Kalau kita nggak bisa sabar di majelis ilmu, walaupun hanya sekedar online, tapi ini yang bisa dilakukan pada saat ini. Jadi kalau kita nggak bisa sabar di majelis ilmu, bagaimana kita bisa sabar di rumah? Bagaimana kita bisa sabar di kantor kita? Bagaimana kita bisa sabar di jalan? Bagaimana kita bisa sabar di kampus nanti atau di sekolah nanti? Nggak mungkin bisa sabar. Bagaimana kita bisa sabar di jalanan? Sedangkan di majelis ilmu aja kita nggak bisa sabar. Nunggu kajian aja kita nggak bisa sabar. Padahal majelis ilmu itu, kata Nabi SAW, taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melintasi taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Dan makna taman-taman tersebut adalah majelis-majelis ilmu, sebagaimana dijelaskan Atha bin Abi Rabah. Jadi kalau kita nggak bisa sabar di taman surga, ya gimana di kerasnya kehidupan ibu kota misalnya, atau ibu kota tidak seramah ibu kandung dan lain sebagainya. Jadi intinya ya jelas kita sulit lah. Wong di taman surga aja nggak bisa sabar. Maka ini adalah pelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak selancar yang kita inginkan. Selancar yang kita inginkan. Dan inilah berkahnya majelis ilmu, kalau kita bisa melihat. Jika kita bisa melihat, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Syafi'i, diqqatun nazar najatun min kulli dhalal, wa kama qala, tepatnya seseorang dalam melihat itu yang menyelamatkan dia dari penyimpangan dan kesesatan, menyelamatkan dia dari salah paham, gagal fokus, akhirnya kecewa, akhirnya marah, akhirnya minder, dan nggak melakukan apa-apa. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan,
Eh, walaupun sekali lagi walaupun kendalanya cukup lama di kajian kali ini, makanya kita tidak pantas mengucapkan apapun kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini pun juga ilmu. Ini pun juga ilmu sabar, ilmu hikmah, ilmu hikmah. Dan ilmu Allah itu luas. Ilmu Allah itu luas. Dan ini yang perlu kita camkan bersama-sama dan perlu kita renungkan bersama-sama, bahwa ilmu Allah itu bukan hanya sekedar ucapan guru kita di majelis ilmu atau di kajian atau di video-video pendek atau audio poster dan lain-lain sebagainya, tapi ilmu Allah itu jauh lebih luas dan lebih tak terbatas dibanding itu. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajarkan kalian ilmunya. Jadi bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kalian. Nah, ketika ada hambatan atau kendala seperti tadi, berusaha bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan ajarin tuh ya. Oh iya, ternyata hikmahnya begini, ternyata pelajarannya begini. Nah itu karena bertakwa. Ketika ada kendala, bertakwa, nggak emosi. Tapi begitu ada kendala, ada masalah teknis seperti tadi, emosi, nggak diajarin ilmu sama Allah. Kalau ada kendala itu marah-marah, nggak diajarkan ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran berharga buat kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita renungkan. Ya. Itu yang ingin disampaikan. Udah selesai atau belum kajiannya nih? Ternyata kita belum masuk ke poin kita, tapi nggak apa-apa. Itu pelajaran berharga buat kita. Selanjutnya, saudaraku, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, kayaknya kita harus punya plan B. Kita nggak bisa menyelesaikan hadis besar ini di pertemuan kali ini karena hadis ini begitu luar biasa dan kita tidak dikatakan kehilangan, tapi kita punya ya. Jadi bukan kehilangan banyak waktu, tapi kita punya waktu yang tidak sebanyak pertemuan-pertemuan yang lalu. Oleh karena itu, dengan meminta pertolongan kepada Allah kita mulai, tapi kita tidak bisa tuntaskan pada pertemuan ini. Ya, berkata Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, mengampuni segala khilaf beliau, meningkatkan derajat beliau, dan doa yang sama pun kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang tua beliau dan orang-orang yang beliau kasihi dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, sebagaimana ini keinginan beliau kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Ya, saudaraku yang Allah muliakan, rasanya ada kendala lagi ya.
kendala suara. Ya, alhamdulillah uh, sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi ada kendala suara. Hah? Iya, tadi kresek-kresek apa-apa. Hadirin yang Allah muliakan, ya sekali lagi berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati kedua orang tua beliau, orang-orang yang beliau kasihi, dan seluruh umat Islam yang ada, sebagaimana permintaan dan edukasi beliau kepada kita agar senantiasa beradab kepada guru dan sosok yang telah memberikan ilmu kepada kita. Kita doakan, kita berbuat baik kepada beliau, lalu orang tua, dan kita doakan juga orang-orang yang beliau kasihi dan seluruh umat Islam. Hadirin yang Allah muliakan, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattabi bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun ala sihhatih. Saudaraku yang Allah muliakan, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin ia capai atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu hanya untuk apa yang dia niatkan tersebut. Muttafaqun ala sihhatih. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit tentang sahabat yang meriwayatkan hadis di atas. Siapa lagi kalau bukan Umar bin Al-Khattab bin Nufail radhiyallahu ta'ala anhu. Sosok yang begitu luar biasa. Sosok yang penuh dengan keindahan, penuh dengan mutiara-mutiara kehidupan. Sebelum beliau masuk Islam saja, beliau sudah menjadi daya tarik tersendiri, sehingga Nabi kita SAW ingin agar beliau masuk Islam secara khusus.
Jadi beliau dengan segala daya tariknya, dengan segala kelebihan, betul, beliau keras dengan umat Islam. Tapi di sisi lain, beliau adalah mutiara. Segala potensi kebaikan itu dilihat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walaupun beliau keras kepada orang Islam, beliau keras kepada orang-orang beriman pada saat itu, Nabi SAW berdoa untuk beliau, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab khassah. Dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ibnu Majah, Nabi SAW berdoa, ya Allah, muliakan Islam dengan kehadiran Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu secara khusus. Bayangkan, padahal beliau masih kafir pada saat itu, keras dengan orang-orang yang beriman dan terpandang. Kata Allah, lahu sifaru fihim. Beliau itu punya kedudukan, beliau pejabat. Kata para ulama, jabatan beliau kalau diaktualisasikan pada hari ini, fakana yushbihu wazirul kharijiyah fi asrina. Kejabatan beliau pada saat itu, pada saat beliau di masa jahiliyah, itu seperti menteri luar negeri pada hari ini. Jadi beliau itu menteri luar negeri, terpandang. Dan sekali lagi, keras sama umat Islam. Menteri keras sama orang beriman. Tapi bukannya disumpahin sama Nabi SAW, bukan dijatuhin sama Nabi SAW, bukan didoakan keburukan sama Nabi SAW, tapi Nabi SAW justru berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab khassah. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu secara khusus. Lihat bagaimana beliau atau Nabi kita melihat potensi Umar bin Khattab. Kalau bahasa kita sekarang, melihat bakat kebaikan Umar bin Khattab. Ini sosok potensi besar, walaupun belum beriman, walaupun keras sama orang-orang beriman, dan doa itu diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar pun masuk Islam. Umar pun masuk Islam. Dan bukan hanya masuk Islam, beliau memberikan perubahan besar di peta dakwah umat Islam pada saat itu. Sampai-sampai sahabat mengatakan, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ma zilna a'izza mundu aslama Umar. Kita senantiasa mulia semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maksudnya apa? Dijelaskan Ikrimah. Kata Ikrimah, lam yazalil Islam fi ikhtifai hatta aslama Umar. Orang-orang beriman pada saat itu senantiasa menyembunyikan keislaman mereka. Diam-diam. Karena kalau itu disiksa, dipukul segala macam. Diam-diam. Sampai pada akhirnya Umar masuk Islam. Maka umat Islam menampilkan, memperlihatkan, kata Abdul Mas'ud, fasallal muslimun indal Ka'bah wa adharu amrahum. Semenjak Umar masuk Islam, orang-orang beriman berani sholat
di Ka'bah, di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, dan mereka menampakkan keimanan dan keislaman mereka. Kenapa? Karena Umar sholat di sana. Begitulah Umar sholat sana, semua pada sholat di sana. Radhiyallahu ta'ala an. Radhiyallahu ta'ala an. Makanya saudaraku yang Allah muliakan, ini pelajaran bagi kita. Bagaimana kita jadi orang yang bermanfaat. Umar bin Khattab menunjukkan kepada kita bahwa ketika beliau masuk Islam, beliau bukan saja membawa perubahan pada diri beliau sendiri, tapi bagi lingkungan, bagi satu kota, bagi sahabat-sahabat Nabi SAW, khususnya bagi orang-orang kecil, bagi orang-orang termarginalkan. Nah, ini PR bagi kita. Bagaimana ketika kita masuk Islam, atau kita dapat hidayah, atau kita hijrah, atau kita taubat dari dunia kita yang pekat dulu, kita bukan hanya berubah secara personal, tapi juga bisa berubah secara lingkungan. Banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari perubahan kita. Makanya tidak heran Nabi kita SAW menyatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, Umarlah orangnya. Subhanallah. Kalau ada nabi setelahku, maka Umarlah orangnya. Tapi nggak ada nabi setelahku. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis kita. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Dan beliau khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Beliau menjabat khilafah di tahun 13 Hijriah, lalu beliau wafat di tahun 23 Hijriah, kurang lebih 10 tahun setengah beliau menjabat sebagai khalifah. Dan Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kana Islamu umara fathan, wa kanat hijratuhu nasra, wa kanat imaratuhu rahmah. Dalam riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra, kata Abdullah bin Mas'ud, masuk Islamnya Umar itu pembukaan untuk berbagai macam kebaikan dan awal dari penaklukan. Jadi masuk Islam itu merubah peta. Tadi yang awalnya sembunyi-sembunyi, dihina, terpuruk, dikerdilkan, itu marwahnya naik. Kana Islamu Umar fathan, wa kanat hijratuhu nasra, dan hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala adalah kemenangan. Begitu Umar hijrah, itu kemenangan buat kita semua. Wa kanat imaratuhu rahmah, dan ketika Umar memimpin, itu rahmat dan kasih sayang buat kita semua. Subhanallah. Luar biasa nih. Masuk Islamnya adalah pembukaan dan penaklukan. Pembukaan dari berbagai macam kebaikan dan kemenangan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hijrahnya adalah kemenangan. Dan kekuasaannya Umar
adalah rahmat, kebaikan, kasih sayang untuk semuanya. Untuk semuanya. Dan ini luar biasa. Dan ini luar biasa. Dan butuh serial untuk membahas beliau. Bukan satu kajian, bukan 2 kajian, bukan 3 kajian. Serial. Tapi paling tidak kita tahu kita bersama dengan siapa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dan kuncinya dijelaskan Nabi SAW. Kok bisa ada orang kayak begitu sih? Kok bisa luar biasa demikian? Kok bisa masuk Islam, beliau perubahan drastis di tengah-tengah umat Islam. Dan ketika beliau memimpin, itu rahmat bagi semuanya. Kata Nabi SAW, Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Dalam hadis yang dikeluarkan al-Imam At-Tirmidzi, dinyatakan sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisannya Umar dan hatinya Umar. Hatinya Umar dan lisan. Hati dan lisan. Itu kunci. Ini kunci. Hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi. Ini kunci. Hati dan lisan. Hati dan lisan. Jadi walaupun Umar itu keras, itu bukan karena hati beliau rusak. Enggak. Karena beliau belum mengerti. Dan beliau membela akidah dan keyakinan beliau sebelumnya. Membela akidah dan keyakinan nenek moyang beliau. Beliau nggak ngerti kebenaran. Pokoknya tuh kan saya harus bela kebenaran versi beliau. Makanya keras. Saya begitu, oh ini yang benar. Terus belajar dengan Nabi. Jadi hadirin. Lembut. Hati dan lisan Umar begitu masuk Islam luar biasa. Dan bakat itu udah ada sebelumnya. Tambah luar biasa. Diajar langsung oleh Nabi SAW. DNA itu udah ada. Potensi itu udah ada. Itu yang dilihat oleh Rasul SAW. Ini punya potensi nih. Makanya Nabi berdoa. Padahal ada banyak tokoh pada saat itu. Dalam riwayat yang Nabi minta siapa? Umar dan Abu Jahal. Tapi Allah lebih memilih Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan benar. Saudaraku yang Allah muliakan. Jadi ini kuncian. Kita ingin melakukan perubahan. Kondisi sulit seperti ini. Ingin tetap bertahan. Dan bukan hanya bertahan. Memberikan kebaikan. Hati, lisan. Itu udah terbukti. Ini langsung hadis. Hadis Tirmidzi. Itu kuncinya Umar. Hati, lisan. Hati dijaga, lisan dijaga. Makanya kan Umar aja radhiyallahu ta'ala itu pernah mengatakan a'taqa sayyidina Abu Bakar sayyidina Bilal. Sayyid kami Abu Bakar memerdekakan Sayyid kami Bilal. Bayangkan Bilal dibilang Sayyid sama Umar. Sayyid itu tuan, pak, mister atau apalah. Pokoknya punya strata yang tinggi di masyarakat. Ini budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Budak. Kita udah bahas tentang Bilal bin Rabah. Beliau tuh nggak ada harganya di masyarakat pada saat itu. Nggak ada harganya. Tapi lihat bagaimana Umar memuliakan. Itu kalau orang nggak punya hati yang bersih, nggak mungkin bisa ngomong demikian. Dan hati yang bersih
Lisan juga bagus, Sayyiduna. Kalau Abu Bakar dibilang Sayyiduna wajar, beliau memang tokoh besar, tapi Bilal, subhanallah, lisannya enak ngomong, lisannya santun. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang lain, Anas radhiyallahu taalaan itu pernah bercerita kepada kita bahwa beliau sedang jalan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Lalu ada momen beliau dengan Umar terpisah dengan tembok, dengan dinding. Itu Umar mengatakan, bicara kepada dirinya sendiri. Kata Umar, wallahi, Bunayil Khattab, demi Allah wahai anaknya Al-Khattab, la tattaqiyanna Allah au la yu'adzibannak. La tattaqiyanna Allah, wahai anaknya Al-Khattab. Anaknya Khattab, pada saat itu Umar sudah jadi Amirul Mukminin, udah jadi khalifah. Bicara sama dia, wahai Umar Al-Khattab, anaknya Khattab. Jadi dia nggak angkat dirinya, dia jatuhkan, kamu tuh cuma anaknya Al-Khattab. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah atau Allah akan mengadabmu, wahai anaknya Khattab. Dan itu didengar oleh Anas bin Malik. Dan hati beliau itu luar biasa. Bertakwa kepada Allah atau Allah akan mengadabmu. Dan gak ada siapa-siapa nih. Anas juga gak sengaja dengar. Dan kita tahu ucapan beliau yang masyhur. Kata beliau, ahabbun nasi ilai man rafa'a ilayya uyubi. Orang yang paling aku cintai adalah orang yang menyampaikan aib-aibku. Beliau tuh senang. Kenapa? Dengan disebutkan aibnya, beliau introspeksi, beliau evaluasi. Itu menunjukkan beliau gak punya kepentingan. Beliau hanya cari kebenaran. Beliau hanya berusaha untuk menunaikan amanat, tidak lebih tidak kurang. Makanya begitu dikritik beliau senang. Itu kalau orang gak punya hati yang bersih, gak bisa demikian. Itu susahnya minta ampun. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat, yang insya Allah kita akan bahas hadisnya pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Dan benarlah apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud, masuk Islamnya beliau adalah awal dari pembukaan kebaikan dan penaklukan, dan hijrahnya beliau adalah kemenangan dan pertolongan, dan kepemimpinan beliau adalah kasih sayang bagi seluruh rakyatnya. Dan ini pelajaran bagi kita, bagaimana kita harus memperbaiki dua hal besar di atas, hati dan lisan, karena itulah kunci orang-orang besar. Kunci orang-orang besar. Dan ini mengingat kita pada 3 ayat yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah sebelumnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, dalam surat Al-Hajj, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan kalian.
Hati. Hati yang baik itu akan memperbaiki semuanya. Semuanya. Dan saudaraku yang Allah muliakan, begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 29, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Dan apabila kalian menyembunyikan sesuatu dalam hati kalian atau kalian tampilkan, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, dari surat Al-Hajj ayat 37 atau Ali Imran ayat 29, ditambah lagi tokoh besar kita yang satu ini, semakin kuatlah kita bahwa memang kuncinya itu. Dan ini momentum, hari-hari ini momentum untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, untuk merenung, khususnya dua hal di atas, hati kita dan lisan kita. Hati kita dan lisan kita, apakah selama ini lisan kita menyakiti orang, menjatuhkan orang, menjelek-jelekan orang? Dan apabila itu yang terjadi, maka perbaiki hati kita, perbaiki lisan kita dan hati kita, karena lisan ini ungkapan yang ada dalam hati, dan itu kuncinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita berikan satu dua pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta tim yang telah membantu Ustadz dan kaum muslimin yang ada dimanapun berada diberikan keselamatan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, izin pertama, apa saja amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan dengan kondisi wabah seperti ini? Barakallahu fiik, syukran, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan Ramadan, insya Allah kita akan bahas di sesi sore, di kajian sore insya Allah ta'ala. Jadi sekali lagi, yang berkaitan dengan Ramadan insya Allah kita akan bahas di sesi sore. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagaimana cara menjaga hati? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban simpelnya ada di Riyadhus Shalihin. Jadi kalau pertanyaan bagaimana cara menjaga hati, maka jawaban sederhananya salah satunya adalah ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi dengan kita belajar kitab ini dengan sabar, dengan istiqomah, insya Allah akan memberikan perubahan besar di dalam perubahan hati kita. Dan ini terbukti dengan izin dan taufik dari Allah. Bukan hanya 1-2 orang buktinya, jutaan bahkan mungkin miliaran umat Islam mendapatkan perubahan dalam ketika mempelajari Riyadhus Shalihin. Wallahu ta'ala bisa. Makanya Al-Imam As-Sakhawi mengatakan la yustagna'an, ini buku dibutuhkan oleh umat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendapatkan nasihat dari Ustadz. Semoga Ustadz dan tim senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, dari kajian yang Ustadz sampaikan tadi pagi, loh ini kan masih pagi, jangan-jangan di tempatnya udah siang nih. Bagaimana menyikapi perasaan was-was setelah menunaikan sholat? Was-was apakah sholat kita sudah benar dan diterima? Bolehkah bila mengulang sholat karena was-was? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya tidak. Dan ini was-was itu bukan direspon. Was-was itu kata para ulama dilawan dan dicueki. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai senjatanya iblis. Dalam surat An-Nas kan Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Salah satu tugas utama si iblis adalah memberikan was-was ke dalam hati manusia. Jadi was-was itu godaannya iblis, serangannya iblis. Ketika diserang, maka jangan direspon, jangan diturutin. Anda nih lagi diserang sama iblis, lagi digoda sama syaitan. Makanya ulama mengatakan acuhkan. Dan kaidah fikih mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh berubah atau tergoyahkan karena keraguan-raguan. Dan di antara keraguan-raguan adalah was-was. Bahkan was-was seringkali di bawah dari syak. Jangan dibuka, pintu itu jangan dibuka. Begitu kita buka was-was, itu sama saja kita serahkan diri kita diserang habis-habisan oleh syaitan. Makanya ulama menyatakan, dijelaskan oleh banyak para ulama seperti Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, jangan dituruti, dihilangkan dan kembali ke kondisi sebelum was-was. Itu kaidahnya. Kaidahnya adalah dalam ilmu usul fikih al-istishab, baqa'u makana ala makana alaih, kembali ke kondisi sebelumnya. Sebagaimana dalam ilmu fikih al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak boleh dihilangkan, dipindahkan karena keraguan-raguan. Jadi sebelum was-was itu menyerang, kita dalam kondisi apa? Komit di situ. Contoh, kita was-was, wuduku batal nggak ya? Wuduku batal ya. Hanya was-was. Kayaknya was-was. Maka kembali ke kondisi kita sedang atau kita punya wudhu. Udah ilangin. Jangan-jangan tadi batal. Jangan-jangan batal. Jangan-jangan tadi buang angin. Jangan-jangan tadi keluar misalnya air seni dan seterusnya. Ilangin itu, komit. Kecuali kalau beneran keluar. Makanya kan saudaraku yang Allah muliakan, dalam ilmu usul fikih kita baru bisa merubah kondisi, merubah kebijakan jika yang pertama al-yakin dan yang kedua dhann ghalib atau ghalabatul dhann. Al-yakin itu artinya data kita 100%. Simpel aja ya, kita buat simpel. Al-yakin itu kira-kira data kita 100%.
Dzon golib nggak sampai 100%, tapi punya dugaan kuat. Mungkin data kita 90%, 80%, 70%. Mungkin nggak ada bukti tapi indikatornya banyak. Jadi membuat dugaan kuat kita ke sana. Dugaan kuat dengan data. Dugaan kuat saya ke sini, Pak. Memangnya kamu punya bukti jelas nyata? Oh enggak, tapi indikatornya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Ya benar juga ya, itu. Adapun 50-50, was-was, nggak bisa. Atau sebaliknya misalnya kita was-was, kayaknya aku udah wudhu apa belum ya? Kayak udah wudhu belum? Nah kembali, kondisi sebelumnya apa? Wudhu kita batal, ya udah wudhu lagi. Jadi kalau kondisi sebelumnya kita nggak punya wudhu, maka wudhu lagi. Kalau kondisi sebelumnya kita ada wudhu, jangan berpikir macam-macam. Hilangkan. Was-was itu dilawan, bukan diterima dengan lapang dada. Itu kaedahnya. Kalau kita terima, bisa rusak hidup kita. Semuanya was-was nanti. Sholat was-was, segala macam. Sampai nikah nanti was-was. Kemarin 15 tahun yang lalu saya akad nikahnya bener nggak ya? Aduh, saya was-was nih. Ya Allah, 15 tahun yang lalu ini anak udah 7. Anda masih mikir was-was akad nikahnya bener apa enggak? Ya berantakan hidup Anda. Oleh karena itu, kalau was-was jangan direspon. Itu nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.